Ingat ya, untuk penalaran, kamu tuh cuma dikasih waktu 1 menit untuk menjawab satu soal. Jadi kamu jangan sampai kelamaan dalam baca wacana yang diberikan. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GIP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kali ini kakak akan bahas tentang soal-soal penalaran umum induktif. Kemarin kita udah bahas ya bahwa penalaran umum itu ada 3. Ada induktif, deduktif, dan kuantitatif. Kali ini kakak akan bahas untuk penalaran umum induktifnya. Kalau misalkan kalian tahu bahwa penalaran umum induktif itu lebih menunjukkan kalimat dengan paragraf induktif. Artinya dia lebih membicarakan sesuatu yang dari khusus menuju ke sesuatu yang umum. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin tipenya sama ya, nggak beda jauh sama penalaran deduktif. Tetapi di sini kita fokuskan dari isi serta dari penalaran yang ada dalam paragraf tersebut. Oke, kita mulai aja ya. Sekarang di sini dia ngomongin nih tentang ujian nasional. Ingat ya, penalaran induktif berarti penalaran dengan menggunakan wacana yang itu dari suatu hal yang khusus menuju hal yang umum. Di sini hal yang khususnya yaitu mengenai ujian nasional nih. Oke, di sini kan dia mengenai ujian nasional ya. Oke, dia mengenai ujian nasional yang kemudian diselenggarakan untuk mengukur pencapaian Ingat ya, untuk penalaran kamu tuh cuma dikasih waktu 1 menit untuk menjawab satu soal. Jadi kamu jangan sampai kelamaan dalam baca wacana yang diberikan. Ini kamu lihat ya, ujian nasional untuk mengukur pencapaian kompetisi lulusan. Yaitu bla 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 untuk bla bla dari kelas pembelajaran sesuai dengan SKL-nya. Oke, standar kompetisi lulusan atau SKL-nya ini ya. Kemudian di kalimat kedua, ini ngomongin apa sih dia? Ya udah, dia ngomongin kegunaan hasil UN-nya itu. Kegunaan hasil UN untuk apa sih? Untuk mencapai hasil belajar siswa. Oke, itu dapatlah inti dari kalimat keduanya. Sekarang lihat di kalimat ketiga. Di kalimat ketiga dia bilang apa? Untuk mewujudkan. Nah, berarti ini upayanya si UN ini ya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Karena tujuannya ya ini kan, pendidikan yang berkualitas ini. Oke, nah udah kita kunci ya di situ. Kemudian dengan sistem penilaian yang dapat dipercaya bla 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 bla. Ya udah, itu kayaknya cuman kayak tambahan informasi aja ya. Jadi kamu kalau untuk yang tambahan-tambahan informasi nggak usah kamu baca sampai sedetail itu. Yang penting kamu harus tahu intinya dari setiap kalimat itu ngomongin apa. Karena itu yang harus kamu dapetin di pertanyaannya. Di sini pertanyaannya bilang, pilihlah 2 simpulan yang pasti benar. Artinya simpulan yang cocok atau kalimat yang pas nih sesuai dengan isi bacaan yang ada itu gimana sih gitu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Mungkin buat teman-teman bisa di-pause dulu ya untuk pengen tahu nih kira-kira jawabannya apa. Kita lihat di sini ya, ujian nasional untuk menentukan nilai siswa. Apakah dia membicarakan tentang nilai siswa? Di wacananya ini dia tidak membicarakan kan tentang nilai siswa. Dia tidak ada ngomongin nilainya berapa atau menentukan nilai siswa, itu nggak ada. Karena di sini dia ngomongin bahwa ya untuk pencapaian hasil belajar, terus untuk pembelajaran memenuhi SKL gitu aja kan. Jadi ya nggak ada nih ngomongin tentang nilai siswa. Ya udah kita skip ya yang A. Berarti dia nggak ada ngomongin tentang itu. Kemudian yang B nih, ujian nasional itu digunakan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Oke, ini ada ya di sini ya. Di kalimat ketiga ini sesuai banget sama kalimat ketiga. Ya,
Dia ngomongin tentang ujian nasional yang sebenarnya upayanya adalah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Artinya sama nih, ada kata-kata mewujudkan pendidikan berkualitas. Ya udah seperti itu. Berarti ini benar. Oke, ini kita ambil ya benar. Kemudian, ujian nasional untuk mengukur hasil belajar siswa. Di sini ada kata-kata hasil dari proses pembelajaran siswa. Di kalimat pertama dia ngomong tentang ujian nasional berdasarkan hasil dari proses pembelajaran. Di kalimat kedua pun dia ngomongin lagi kegunaannya hasil UN itu katanya untuk pemetaan tingkat pencapaian hasil belajar siswa. Oh, berarti ini udah jelas-jelas ya untuk mengukur hasil belajar siswa. Ini berarti masuk ke dalam kalimat pertama dan kalimat kedua. Oke, berarti masuk ya. Di kalimat pertama dan kalimat kedua memang bicarakan tentang hasil belajar siswa. Ya udah, berarti inilah kesimpulan yang tepat. Yang B dan yang C. Tuh, karena kan dia mintanya dua ya, dua simpulan. Sekarang kalau yang D, ujian nasional bagian dari proses pembelajaran. Di sini ada kata-kata Kak, ada proses pembelajaran juga Kak di sini kan di kalimat pertama. Tapi yang kita tekankan adalah hasil dari proses pembelajaran, bukan bagian dari proses pembelajaran. Makanya kamu kalau misalkan cuma ngelihat kata-kataannya doang, Kak ada kata-kata yang sama, udah ini aja gitu. Hati-hati ya, bisa jadi itu jebakan. Kamu harus bisa memahami maksud dari kalimat itu ngomongin apa. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa hasil dari proses pembelajaran dengan bagian dari proses pembelajaran itu suatu hal yang berbeda. Jadi yang lebih tepat adalah hasil dari proses pembelajaran. Ini kurang tepat nih kalau dibilangnya bagian dari. Kemudian, ujian nasional dapat meluluskan peserta didik. Dia ngomongin standar kompetisi lulusan. Apakah di wacananya ini membicarakan mengenai harus dapat bisa meluluskan peserta didik? Gak ada ya. Di sini tuh dia cuma ngomongin mengukur kompetensinya. Bukan meluluskan peserta didik ya, tapi lebih ngomongin kompetensinya. Kompetensi lulusan peserta didik. Jadi ini juga kurang tepat ya. Jangan sampai ada kata-kata yang sama terus kamu asal templokin aja. Itu bisa jadi jebakan. Oke, soal yang kedua nih. Satu pesawat hilang kontak. Jadi kalau untuk tipe-tipe pertanyaan yang dia itu ngomongin mendukung klaim di atas, simpulan dari bacaan di atas, itu artinya kamu memang harus membaca dan memahami maksud bacaannya itu ngomongin apa. Jadi yang paling pertama adalah kamu harus bisa mengidentifikasi dulu. Identifikasi maksud setiap kalimat atau maksud dari bacaan tersebut. Jadi kalau kata-katanya mendukung klaim di atas kecuali. Kata-kata kecuali berarti yang tidak mendukung, artinya yang salah. Atau yang tidak berhubungan dengan isi bacaan tersebut. Sekarang kita lihat di sini. Satu pesawat hilang kontak dengan menara kendali yang jatuh. Oke, kita identifikasi dulu. Di kalimat pertama, dia mengatakan bahwa ada pesawat hilang kontak tuh, kemudian jatuhnya di salah satu dari 6 daerah yang memiliki kemungkinan yang sama. Jadi pesawat ini jatuh di 6 daerah yang memiliki kemungkinan yang sama. Artinya 6 daerah ini itu adalah yang akan dicari sama si tim SAR-nya gitu ya. Jadi pesawatnya itu jatuh di 6 daerah pencarian, intinya gitu. Karena itu 6 daerah inilah yang akan dicari sama si tim SAR. Kemudian pada saat pesawat hilang, di kalimat berikutnya, karena udah ada pesawat hilang, maka di kalimat berikutnya si tim SAR ini segera melakukan pencarian. Karena udah hilang, dia mencari. Setelah dicari, dia lakukan pencarian si tim SAR-nya. Kemudian dia langsung menemukan pesawatnya. Jadi pada saat dicari sama tim SAR, dia langsung menemukan pesawat tersebut. Oke, ingat ya, mendukung klaim di atas kecuali yang tidak berhubungan dengan isi kalimatnya. Sekarang lihat di sini. Tim SAR melakukan pencarian di 6 daerah berbeda. Apakah benar ada kata-kata 6 daerah? Ya. Di sini ada kata-kata ya. 6 daerah. Jadi pencarian yang dilakukan tim SAR itu pasti akan dilakukan di 6 daerah yang berbeda. Oke, berarti ini pernyataannya benar. Kita harus cari yang kecuali, artinya yang salah. Kemudian, saat pesawat hilang kontak, maka tim SAR segera melakukan pencarian. Pesawat hilang, maka tim SAR segera melakukan pencarian. Benar nggak pernyataannya?
Ya, pernyataannya benar. Kita harus cari yang salah ya, karena ada kata-kata kecuali ini di sini. Kemudian, tim SAR menemukan pesawat yang hilang dari 6 daerah pencarian. Ya, dia segera melakukan pencarian di 6 daerah yang berbeda. Ini sepertinya sama ya dengan yang A tadi ya. Oke, itu kita langsung skip aja kalau kayak gitu. Kemudian yang ini, pesawat yang hilang segera ditemukan oleh tim SAR. Ya, kalau misalkan pesawatnya hilang kan langsung tuh tim SAR yang langsung mencari. Jadi udah dicari langsung ketemu. Berarti pesawat yang hilang segera ditemukan oleh tim SAR. Pada saat udah tahu bahwa pesawat itu hilang, maka hilang dulu, dicari, baru abis itu langsung ditemukan. Berarti pernyataannya benar atau enggak? Ya, benar. Karena ini memiliki pola yang saling berhubungan satu sama lain. Kalau namanya pesawat hilang, dicari, ditemuin. Hilang, dicari, ditemuin. Sama si tim SAR-nya. Oke? Berarti ini juga pernyataannya benar. Sedangkan kalau yang ini, tim SAR menemukan pecahan pesawat di satu daerah pencarian. Apakah pada wacana tersebut membicarakan tentang pecahan pesawatnya? Tidak membicarakan tentang pecahan pesawatnya tuh. Dia juga hanya bilang mengenai ya udah kalau pesawatnya hilang dicari di 6 daerah pencarian, habis itu temuin deh sama tim SAR, gitu kan? Berarti kalimat yang terakhir ini dia tidak membicarakan tentang pecahan pesawat. Terus ini juga satu daerah pencarian. Ada berapa daerah pencarian? Ada 6. Ya, memang pesawatnya itu ditemukan di salah satu dari 6 daerah pencarian. Ya, salah satu dari 6. Tapi bukan di satu daerah pencarian. Jadi tim SAR-nya ini dia melakukan di 6 daerah pencarian, bukan di satu daerah pencarian. Ini kata-katanya salah satu. Ya, jadi kalian harus hati-hati. Ya, berarti Kak bener-bener harus detail dong nyarinya. Iya, namanya penalaran itu artinya kamu diminta untuk bisa menalar dari suatu peristiwa atau dari suatu kejadian yang ada untuk diambil kesimpulannya, diambil maknanya, diambil inti dari kalimatnya itu, apakah membicarakan tentang itu atau tidak. Jadi itulah sebenarnya dasarnya dari penalaran umum itu sendiri. Oke, mudah-mudahan aja nanti di soal yang berikutnya atau nanti dengan adanya latihan ini kalian lebih bisa memiliki pola nalar yang tepat untuk menjawab soal. Oke, kemudian soal yang berikutnya, ini ngomongin tentang penyakit tuberkulosis atau TB ya. Kemudian dia itu mau mengetes nih. Jadi akan ada alat tes, dia memiliki keandalan 100%. Berarti artinya bener-bener akurat banget gitu ya. Dan sangat mahal. Kalau yang namanya akurat dengan kualitas yang paling terbaik pasti memiliki harga yang mahal. Intinya seperti itu. Oke, ini dia alat tes nih, alat tes untuk penyakit tuberkulosis. Kemudian, misalnya ada suatu alat tes baru. Oke, kamu dikasih kasus di sini ya. Ada alat tes baru, terus diuji nih. Kira-kira seberapa efektif sih alatnya ini ngedeteksi penyakit tersebut? Oke, cara ngetesnya di kalimat ketiga dia tuh ngomongin tentang cara ngetesnya. Cara ngetesnya 1000 orang yang udah dites dengan alat yang handal dan mahal tersebut akhirnya perlu dites lagi dengan alat yang baru, karena kan memang mau uji apakah memang alat baru ini sesuai nggak nih, bisa mendeteksi nggak nih. Jadi seperti itu. Oke, itu pemahaman bacaan yang harus kamu pahamin. Kemudian dia nanya yang paling tepat dalam mengevaluasi argumen. Intinya yang paling tepat dalam mengevaluasi dari pernyataan yang ada di dalam wacana tersebut apa. Oke, sekarang lihat, diagnosa TB ini tidak dapat menggunakan alat tes baru. Kan di wacana tersebut ngomongin tentang alat tes baru ya. Berarti kalau tidak dapat, benar atau salah? Salah dong, berarti nggak bisa. Berarti ini tidak tepat untuk mengevaluasi argumen yang ada. Argumennya yang mana sih Kak sebenarnya? Aku tuh bingung gitu. Ingat ya, maksudnya ini dalam mengevaluasi argumen, artinya dia berasumsi, wah dia harus melakukan alat tes baru nih gitu. Argumen itu artinya pendapat yang dibuat oleh bacaan ini. Itu ngomongin tentang apa. Dan kamu harus bisa mengevaluasi, artinya bisa mempersingkat lah istilahnya, mempersingkat untuk tahu makna dari bacaan ini gitu. Kalau pilihan yang A ini, kalau opsi A ini ya tidak bisa dipergunakan ya, karena dia kan memang udah jelas-jelas ngomongin tentang alat tes baru. Berarti ya udah, kalau kamu ngomong kata-kata tidak dapat, berarti kita skip. Bukan. Kemudian
jika seseorang mengidap TB dengan alat tes baru, nah ini dia yang disebut sebagai argumen. Jika seseorang mengidap TB dengan alat tes baru, maka sebelumnya mereka sudah dites dengan alat yang andal dan mahal. Jadi gimana? Pernyataan ini sesuai tidak dengan kalimat terakhirnya? Kita lihat di sini. Seseorang mengidap TB kemudian dites dengan alat baru, maka sebelumnya mereka sudah harus dites dengan alat andal dan mahal. Di sini sudah jelas nih kata-katanya. Sudah dites dengan alat handal dan mahal, itu dites lagi dengan alat baru tersebut. Berarti pernyataan ini sesuai dalam mengevaluasi argumen yang dikatakan pada kalimat terakhirnya. Berarti ini sudah sesuai ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kalau yang C nih, jika dari mereka mengidap TB menunjukkan hasil positif, maka tidak perlu menggunakan alat tes baru. Kan tadi tujuan dari wacananya tersebut adalah menggunakan alat tes baru. Berarti kata-kata tidak ini salah ya. Kemudian, jika dari mereka tidak mengidap TB menunjukkan hasil negatif, maka alat dan handal tidak dapat mendeteksi. Ingat, di sini ada kata-kata 100%. Di kalimat ini dia ngomongin kata-kata 100%. Artinya, alat yang handal ini sangat akurat banget sampai 100%. Jadi, nggak mungkin dia nggak dapat mendeteksi. Jadi, kata-kata tidak dapat mendeteksi ini salah. Karena kalau namanya udah akurat 100% itu artinya dia pasti bisa mendeteksi kan? Ya, jadi ini kata-katanya nggak sesuai ya. Jadi hati-hati, kamu baca kalimatnya juga harus yang lengkap. Ingat ya, bacanya itu harus dimaknai gitu. Jadi jangan sampai bacanya itu sampai bikin kayaknya ini bisa deh kak, kayaknya itu bisa deh. Jangan sampai OVT banget nih, jangan sampai overthinking banget, sampai-sampai kamu melewatkan ketelitian kamu gitu, melewatkan sesuatu yang kamu harusnya teliti di situ gitu. Kemudian di sini juga, jika seseorang dinyatakan positif TB oleh alat baru, ya berarti oleh alat barunya nih, dia dites dulu. Maka dia nggak pernah menggunakan alat tes yang handal dan mahal. Lah, kata-katanya kan ini tidak sesuai dengan kalimat yang terakhir. Karena kalimat terakhir bilangnya apa? Dia harus dites dulu kan dengan alat andal dan mahal, baru pakai alat tes baru tersebut. Jadi ya namanya alat tes baru ya coba-coba. Kalau coba-coba harus bisa patokannya yang mana nih untuk menunjukkan alat tes baru ini sesuai atau enggak, atau udah cocok 100% atau enggak nih untuk mendeteksi adanya penyakit tuberkulosis di sini. Nah, ya udah, berarti ini tidak sesuai ya kalimat yang terakhir juga. Berarti gimana jawabannya? Iya, jadi jawabannya yang B, Kak. Oke. Itu aja ya tadi penjelasan dari Kakak. Gimana nih kira-kira teman-teman? Udah bisa nggak jawab soal-soal ini dengan penalaran kalian sendiri? Atau mungkin ada yang berbeda nih pola penalarannya atau cara menalarnya berbeda dengan yang Kakak maksudkan? Nggak apa-apa sih Kak, kalau aku mikirnya ya kalau ini pasti ini, ya nggak apa-apa. Setiap orang pasti punya cara penalarannya masing-masing nih. Nah, jadi kakak harapkan di sini tuh kakak akan bantu ngelatih kalian untuk memiliki pola penalaran atau bagaimana memahami setiap kalimat dengan penalaran yang tepat untuk menjawab soal. Nah, semangat ya buat teman-teman semua yang mau coba jalur SNBT seleksi nasional berdasarkan tes. Mudah-mudahan aja nilai kalian itu dapat skor yang tinggi nih, apalagi untuk bagian TPS ya, karena rata-rata ini di bagian TPS ini kamu harus bisa menalar dengan tepat dan bisa menjawab soal-soal itu dengan cepat juga. Sampai sini aja video dari kakak, dan semoga kalian itu mendapatkan skor tinggi dan bisa lulus di SNBT 2023 nanti ya. Semangat buat semuanya, sampai jumpa!